Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, insya Allah kita akan membahas mobilitas individu sosiopatik dan juga ada nanti di bagian akhir organisasi sosiopat. Teman-teman, ada 3 yang bisa dilakukan oleh individu sosiopatik ini. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan afinitas. Afinitas itu adalah daya kaitan yang tinggi dengan anggota-anggota kelompok sendiri. Jadi mereka punya emosional yang baik, yang erat dengan sesama anggota kelompoknya. Nah, itu yang disebut dengan afinitas. Jadi mobilitasnya ya di situ. Mereka bangun kekuatan emosional yang tinggi. Itu yang disebut dengan afinitas. Kemudian yang kedua adalah terisolir. Terisolir ini mereka atau individu-individu ini akan meninggalkan pola hidup berkeluarga. Ya, jadi misalkan karena ada ketakutan ya untuk berkeluarga, khususnya pada konteks kriminalitas, ya, sehingga mereka lebih banyak mengeluarkan dorongan seksualnya itu di tunasusila atau PSK. Ya. Mereka yang memiliki hubungan yang sangat terbatas atau tidak akrab dengan lingkungan sosialnya, sehingga peran sosial mereka dibatasi. Jadi terisolir ini masih ada di lingkungan sosial tersebut, tapi tidak akrab dengan masyarakat yang lainnya, sehingga mereka tidak memiliki peran-peran sosial yang strategis. Nah, bagaimana psikologis orang-orang yang terisolir seperti ini? Kita bisa gambarkan mereka tentu tidak akan bahagia. Ya, kemudian perasaannya selalu berdosa dan ada rasa penyesalan. Ini secara psikologis kita bisa gambarkan demikian ya, secara sederhana atau secara umum saja yang seperti ini. Namun ada juga yang bisa melakukan penyelesaian diri. Artinya sebenarnya bahagia, tetapi bahagianya itu bahagia yang semu atau bukan bahagia sesungguhnya. Dengan cara apa? Dengan cara pendefinisian diri dengan lingkungan. Ini yang dilakukan dengan cara mekanisme pertahanan diri. Nah, ini terkait dengan teori Sigmund Freud dalam kajian psikoanalisis. Jadi mereka hidup tetapi mereka hidup di lingkungan sosial tersebut, meskipun mereka terisolir tetapi mereka tetap bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan mekanisme pertahanan diri. Ada beberapa, misalkan proyeksi. Proyeksi itu ya menganggap bahwa kesalahan-kesalahan itu juga dilakukan oleh orang lain, ya. Termasuk juga rasionalisasi. Artinya bahwa yang saya lakukan ini kan belum tentu juga mereka selalu melakukan pembenaran. Artinya ini untuk keluarga saya, ini untuk kehidupan saya dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa mekanisme pertahanan diri atau self defense mechanism ya. Itu cara-cara strategi seseorang untuk hidup bahagia. Tapi bahagianya itu bahagianya yang semu. Kemudian yang ketiga adalah termarginalkan, ya, marginal. Nah, ini marginal tidak hidup dalam satu lokasi, tetapi berpindah. Nah, ya, jadi mereka akhirnya tidak berada di lokasi tersebut, tapi berpindah. Itu yang disebut dengan marginal secara geografis. Namun ada juga pada saat yang bersamaan mereka itu dihadapkan dengan dua pilihan atau ambivalen. Nah, ini yang disebut secara psikologisnya ya, mereka dihadapkan dengan dua pilihan-pilihan yang berat. Misalkan perilaku penyimpangan PSK misalkan ya. PSK itu di usia 35 tahun atau 40 tahun mereka berada di dua pilihan ambivalen. Apakah mereka akan melanjutkan atau tidak melanjutkan? Kalau melanjutkan nanti pelanggannya tidak puas karena sudah bagian-bagian tertentu tentu saja tidak sama seperti pada saat masih muda.
Tapi kalau ditinggalkan, maka eh, pendapatan akan di mana? Ya, itu secara psikologis berada di dua pilihan yang berat, sama-sama tidak menguntungkan bagi dirinya. Nah, itu yang disebut dengan ambivalen. Jadi marginal itu bisa secara psikologis dan bisa secara geografis. Atau misalkan kita lihat fenomena kita ya di kehidupan Bugis ini, ada gadis dan laki-laki, pria yang saling suka, tetapi tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Maka mereka biasanya eh, apa silariang misalkan ya, silariang ya, menikah dengan tanpa persetujuan. Akhirnya mereka termarginalkan, mereka pergi atau dengan inisiatif sendiri atau diminta oleh pihak keluarga. Anda lebih baik tidak tinggal di sini kalau memang masih mau menikah. Nah, ini praktik-praktik yang teman-teman juga saya harapkan bisa Anda lihat di kehidupan sosial lingkungan teman-teman, bagaimana mobilitas para individu-individu sosiopatik ini. Nah, selain individu, kita bisa juga melihat organisasi-organisasi yang sosiopat, ya. Apa yang bisa mereka lakukan, ya? Mobilisasi seperti apa yang bisa mereka lakukan? Gerakan seperti apa yang mereka bisa lakukan? Ya, gerakannya salah satunya itu yang disebut dengan segregas. Segregas itu adalah pemisahan dari golongan lainnya. Ya, jadi uh, kamu tempatnya di sini. Ya, misalkan organisasi-organisasi, mohon maaf ya, lokalisasi. Nah, itu kan ada sering dilakukan segregas, artinya pemisahan. Kalau mau organisasi PSK Tunasusila itu ya tempatkan saja di satu tempat. Nah, ya. Nah, itu dipisahkan dengan kelompok yang lain. Kemudian yang kedua ya penutupan legalitasnya. Jadi organisasi-organisasi yang ditemukan melakukan penyimpangan norma hukum maka ditutup secara legalitasnya. Nah, sayang sekali, biasanya seringkali organisasi-organisasi sosiapat ini yang melanggar aturan-aturan hukum ini secara sosial ya, tadi kan secara individu, ini secara organisasi itu seringkali dieksploitasi oleh kelompok tertentu dengan cara memeras dan menipu. Ya, kita sering sekali mendengar misalkan ya, ini rahasia umum lah, misalkan ada organisasi itu perkumpulan ya, perkumpulan pasobis atau misalkan organisasi narkoba ini yang marak di Ajatapar narkoba. Tapi itu malah tanda kutip ini ya dilakukan pemerasan. Silahkan melakukan aksi itu, tetapi kamu harus menyetor di pihak-pihak tertentu. Nah, ini sering kali kita dengar dan memang meskipun belum bisa dibuktikan ya, tapi itu sering sekali kita dengar ada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi sosiopat ya yang melanggar aturan tetapi kemudian tetap dipelihara tanda kutip dengan cara memeras. Nah, teman-teman silahkan lagi-lagi kita belajar di sini melihat memotret lingkungan sosial kita, bagaimana mobilitas individu-individu atau organisasi-organisasi yang disebut organisasi atau individu sosiopatik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.